Baik, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Ibu. Oke, Siang, kurang Ibu. semangat. Coba diulangi. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Oke. Oke, karena masih kurang semangat nih kayaknya, masih belum semuanya open suara, open mic. Kita coba yel-yel dulu ya sebelum kelas dimulai supaya semangat. Oke. Ikutin Ibu ya. Kalau Ibu bilang kelas 3, mana suaranya? Gini ya jawabannya. Mana semangatmu? Terus anak-anak jawab, ini semangatku, gitu ya. Oke? Bisa anak-anak? Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke. Anak-anak kelas 3, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, satu kali lagi. Anak-anak kelas 3, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, yeay. Keren nih, udah pada semangat ya. Baik, kabar anak-anak gimana hari ini? Sehat? Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, sehat semua ya. Kemarin ada yang hujan-hujan nggak? Kemarin kan hujan deras. Hujan-hujan nggak? Saya. Tenang ya, Mas Carlos. Ibu. Oke. Nggak sakit, Mas Rivaldo? Syukur tidak sakit, Ibu. Oke, syukurlah ya kalau nggak sakit ya. Oke. Yuk, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, berdoa akan dipimpin oleh Mas Rivaldo. Bu minta tolong ya. Oke, Ibu. Oke, sebelumnya teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Rivaldo sudah memimpin berdoa untuk pembelajaran siang hari ini. Nah, hari ini ada yang tidak masuk, ada yang berhalangan hadir. Yuk, kita coba cek di bagian partisipan nama. Hadir semua atau enggak nih? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, karena tadi sehat semua, jadi hadir semua. Oke. Oke. Di minggu kemarin ada yang masih ingat tidak? Apa yang materi yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Pancasila, Bu. Siapa? Betul? Siapa tadi? Pancasila. Oh iya, Mbak Jihan pinter. Jawabannya Pancasila. Yeay. Nah, karena minggu kemarin kita belajar Pancasila, hari ini kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa disimak ya anak-anak? Ya boleh posisi berdiri, boleh posisi semangat pokoknya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Aku sedia berkorban untuk Pancasila Negara. Hore! Suaranya bagus sekali. Tadi kita menyanyikan lagu apa anak-anak? Menyanyikan lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Pinter. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, pada hari ini kita masih akan belajar tentang lagu tadi. Kita akan belajar lambang
Garuda Pancasila. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang keberagaman Indonesia. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang lambang pramuka di beberapa daerah di Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan berdoa sebelum belajar, siswa dapat menunjukkan perilaku yang menggambarkan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa di rumah dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan berdoa bersama setelah pembelajaran, anak-anak dapat mengimplementasikan perilaku yang menggambarkan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa di rumah dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan menyanyi Garuda Pancasila, anak-anak dapat melaksanakan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di rumah dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menyanyi lagu Garuda Pancasila, anak-anak dapat memperhatikan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di rumah dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan mengamati gambar lambang pramuka di beberapa daerah, anak-anak dapat membandingkan perbedaan lambang pramuka di beberapa daerah di Indonesia dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan tanya jawab terkait dengan lambang pramuka, anak-anak dapat menguraikan lambang pramuka di beberapa daerah di Indonesia dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan berdiskusi dalam kelompok, anak-anak bisa membuat lambang khusus untuk kelompok anak-anak dengan baik. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak dapat mempresentasikan lambang khusus kelompok dan makna dari lambang khusus yang telah dibuat dengan tepat. Yang kesembilan, melalui kegiatan menyusun puzzle gambar Garuda Pancasila tentunya, anak-anak bisa menganalisis arti gambar pada lambang Garuda Pancasila itu dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan menonton video tentang permasalahan keberagaman di Indonesia, anak-anak dapat memecahkan permasalahan dari keberagaman di Indonesia kaitannya dengan lambang Garuda Pancasila dengan tepat. Yang ke-11, melalui diskusi kelompok dan membuat tabel, anak-anak bisa merumuskan kesimpulan dari tabel pemecahan masalah keberagaman di Indonesia kaitannya dengan makna lambang Garuda Pancasila dengan runtut. Nah, yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak dapat membuat tabel hasil pemecahan masalah keberagaman di Indonesia kaitannya dengan makna lambang Garuda Pancasila dengan baik. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, anak-anak. Ada yang pernah melihat belum seperti apa burung Garuda Pancasila itu? Ada yang pernah lihat? Mas Carlos mungkin pernah lihat. Burung Garuda Pancasila pernah lihat belum? Pernah, Ibu. Di mana Mas Carlos lihatnya? Dalam kelas. Oh iya, pintar, di dalam kelas ya. Biasanya berada di antara foto presiden dan wakil presiden. Oke, kalau di bawah kaki burung Garuda itu kira-kira ada tulisan apa, Mas Carlos? Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, Ibu. Iya, 100, betul. Tulisannya ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maknanya apa gitu, Mas Carlos? Maknanya walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, pintar sekali. Maknanya adalah walaupun kita berbeda-beda, tapi kita juga satu, karena kita Indonesia. Nah, supaya lebih paham terkait makna Bhinneka Tunggal Ika, kita langsung simak video ini ya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi,
suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Mana lo, Bal? Dasar ikan. Kurang ajar lo, Bil. Dasar albino. Kurang aja lo, macam ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Oke, tadi sudah nonton video ya semuanya ya, anak-anak sudah nonton ya? Sudah, Ibu. Oke, tadi kira-kira peristiwa apa yang terjadi di video tersebut? Kira-kira apa? Tadi video apa, ayo? Ada yang lihat? Ayo, apa Mbak Melinda? Tahu nggak Mbak Melinda? Video tentang 2 orang yang berantem, Bu. Iya, pinter. Tadi ada yang berantem ya, ada 2 orang anak cowok yang berantem. Itu kenapa Mbak Melinda? Soalnya pada ejek-ejekan, Bu. Kalau yang lain, anak-anak yang lain pernah belum menemui kejadian seperti itu? Yang ejek-ejekan, saling berantem, mukulin temennya. Yang pernah? Pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah melihat. Oh, di mana? Atau mengalami sendiri di rumah ya? Berantem sama adik? Iya, Bu. Kadang. Terus gimana pendapatnya kalau ada kejadian berantem gitu? Itu sebenarnya tidak boleh, Bu. Tidak baik. Ya, tidak baik. Iya, betul. Nggak boleh ya berantem ya. Apalagi sama kakak atau adiknya sendiri ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok ya anak-anak. Mendiskusikan terkait permasalahan dan solusinya dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nah, untuk kelompoknya Ibu akan sebutkan ya. Kelompok yang pertama ada Fatika dan Tiara. Kelompok yang kedua ada Rivaldo dan Rizky. Kelompok yang ketiga ada Ervinianti dan Vicky. Kelompok 4 ada Rizva dan Ayola dan Fitri. Kelompok 5 ada Jihan dan Sevi. Nah, nanti anak-anak di dalam kelompok nanti berdiskusi bersama melalui WhatsApp group. Nanti anak-anak membuat tabel seperti ini ya anak-anak. Ada tabel permasalahan dari video tadi dan solusinya bagaimana kira-kira. Oke, Ibu beri waktu 20 menit ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Baik. Diskusi 20 menit dulu ya anak-anak melalui WhatsApp group. Nah, baik. Tadi sudah diskusi ya anak-anak di dalam grup. Tadi sudah membuat kolom ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah dong. Oke, pintar. Sekarang salah satu kelompok coba menyampaikan hasil diskusinya. Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, Mbak Fatika, boleh dibacakan hasil diskusinya. Oke, Bu. Izin mempresentasikan ya. Jadi tadi kelompok kami itu mendiskusikan permasalahan itu. Yang pertama ada membeda-bedakan warna kulit. Nah, menurut kami, kalau permasalahannya membeda-bedakan warna kulit itu solusinya ya harus saling menghargai, soalnya nggak boleh membeda-bedakan warna kulit, begitu Bu, karena semuanya sama. Nah, terus permasalahan yang kedua itu ada membeda-bedakan ras teman. Jadi
Menurut kami, kalau permasalahannya membeda-bedakan ras itu, solusinya ya tidak boleh membeda-bedakan ras antar teman gitu. Soalnya semuanya sama gitu, Bu. Terima kasih. Oke, betul sekali ya kelompoknya Mbak Fatika, kelompok 1. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, betul. Pokoknya kita sebagai warga Indonesia itu tidak boleh membeda-bedakan baik dari agama, suku, ras, dan sebagainya ya. Karena Indonesia itu kan beragam. Kita hidup harus saling berdampingan. Baik, karena tadi sudah diskusi bersama ya tentang video, sekarang kita akan bermain puzzle. Oke, coba disimak ya anak-anak puzzle-nya. Kita akan menjodohkan nih. Di sini ada bagian puzzle yang ada gambar burung Garuda Pancasila yang sudah dipotong-potong gitu ya. Sekarang kita akan memasangkan gambar tersebut itu ke dalam burung Garuda Pancasila yang berwarna putih di sini. Paham anak-anak? Paham? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. pintar. Nah, sekarang kita mulai dari huruf A dulu. Kira-kira bagian angka berapa yang cocok ya untuk dimasukkan di huruf A? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Yang cocok yang mana? Nomor 3, Bu. Ya. Nomor 3. Iya, kita coba pasang. Sreng. Iya, betul. Tepat. Ada di nomor 3. Hebat. Selanjutnya, yang B. Yang B kira-kira nomor berapa, anak-anak? Puzzle nomor berapa ini? 1? Nomor 5. Nomor 5. Pintar. Yuk kita seret. Iya. Ya, dikit lagi. Iya, pas ya. Betul, jawabannya yang nomor 5. Hebat. Selanjutnya kita isi ya yang C. Yang C kira-kira nomor berapa ya? Yang C nomor berapa ini? Nomor 4. Nomor 4. Pintar. Yuk kita coba masukkan puzzle-nya. Iya, tepat. Betul. Ada di posisi keempat. Oke, lanjut ya. Pintar. Sekarang D. D kira-kira nomor berapa kalau D? Nomor 1. Nomor 1. Pintar. Kita tarik lagi. Iya. Pas. Oke. Selanjutnya, ya 2 terakhir nih. Yang huruf E, kira-kira nomor 2 atau nomor 6? 6. Pintar. Yuk dimasukkan ya, Mbak. Sereh. Iya, betul. Pas ya. Sekarang yang terakhir, berarti yang F kita dapat nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, pintar. Yeay, puzzle-nya sudah jadi ya. Hebat. Yeay, tepuk tangan semuanya. Kita akan belajar tentang bagian-bagian dari Garuda Pancasila ya anak-anak. Oke, di sini ada gambar Garuda Pancasila. Di sini burung garudanya sudah dia punya bulu. Ada helai-helai bulu ya anak-anak. Yang pertama itu ada bulu di bagian leher. Ternyata setelah dihitung, ada jumlahnya 45. Oke, selanjutnya di sini ada jumlah helai di bagian sayap. Itu ternyata jumlahnya ada berapa? 17. 17, pinter. Itu melambangkan tanggal kelahiran dari kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya di bagian ekor anak-anak. Jumlahnya ada 8. Artinya apa maknanya kalau 8 itu? Bulan
Bulan Agustus, Bu. Pinter, bulan Agustus. Bulan Agustus bulan apa kira-kira? Bulan 8. Iya, pinter. Sip, betul. Bulan 8 artinya bulan kemerdekaan Indonesia. Pinter. Terus ada 19 helai bulu di bawah perisai. Itu maknanya tahun ya, tahun dari kemerdekaan Indonesia. Dan yang ke-45 tadi itu jumlah helai di leher ya tadi ya. Itu artinya juga tahun. Jadi kalau dituliskan itu 17 Agustus 1945. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Pintar. Nah, selanjutnya coba kita amati bersama ya. Tadi kan ada gambar burung Garuda. Nah, sekarang kita amati bagian perisainya. Perisainya ya ini ada gambar di depan anak-anak. Coba dilihat. Itu gambar apa kira-kira? Yang di tengah-tengah perisai itu apa? Gambar apa? Bintang, Bu. Pintar, gambar bintang. Terus di atasnya ada apa? Gambar apa? Kepala banteng. Pintar. Satu lagi. Pohon beringin. Pohon Iya, beringin. pohon beringin, pintar. Kalau di bawah ada gambar apa? Ada padi dan Rantai. Rantai emas. Rantai emas, pintar. Sama ada padi dan kapas. Hebat. Nah, selanjutnya kita belajar makna dari simbol pada perisai tadi ya. Yang pertama ada bintang. Bintang itu biasanya mengeluarkan apa kalau di malam hari? Cahaya. Ya, pinter. Cahaya yang artinya cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya yang kedua ada rantai emas. Artinya itu hubungan manusia itu satu sama lain harus saling membantu. Oke, yang ketiga ada gambar burung pohon beringin ya. Oke, pohon beringin itu akarnya gimana? Panjang ya. Dia itu menunjukkan keragaman suku bangsa yang ada harus tetap bersatu di Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, ini merah-merah ini gambar apa ini? Gambar kepala banteng. Ada yang pernah melihat banteng? Belum, Bu. Belum. Oh ya, di TV ya? Oke. Banteng itu adalah hewan yang dia suka berkumpul. Seperti masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia suka mengadakan kegiatan musyawarah. Nah, yang terakhir ada gambar padi dan kapas. Itu artinya pangan, pangannya itu dari padi, terus ada kapas. Kapasnya itu sebagai sandang yang merupakan kebutuhan pokok mendasar bagi semua masyarakat Indonesia. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, pintar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Melin. Semangat anak-anak. Baik, terima kasih kepada Ibu Febri. Nah, tadi anak-anak sudah belajar bersama Ibu Febri. Seru nggak? Seru ya? Seru sekali. Seru sekali. Apakah anak-anak masih semangat? Masih, Bu. Nah, masih semangat ya. Nah, biar lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Nah, ikuti Ibu ya. Ibu akan memberi contoh terlebih dahulu. Seperti ini anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Nah, sekarang kita tepuk semangat bersama-sama ya. Sudah siap? Siap. Siap. Nah, tepuk semangat.
Oh, semangat. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang lebih semangat, jadi kita belajarnya harus lebih semangat juga. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai lambang negara Indonesia. Apa tadi lambang negara Indonesia? Burung Garuda Pancasila, Bu. Betul. Nah, tadi di bawahnya itu ada tulisan apa ya? Ada yang masih ingat? Saya masih ingat, Bu. Apa, Bu? Apa, Febri? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa ya? Itu. Walaupun beda, kita harus bersatu. Kita harus saling menghargai, Bu. Betul, betul sekali, Febri. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Menurut anak-anak, contoh lambang lainnya tuh ada apa saja ya? Selain lambang negara Indonesia. Yang anak-anak tahu, yang di sekitar kita, apa? Yang itu loh biasanya kalau kegiatannya itu hari Jumat sore. Terus pakai seragam warna coklat, itu lambang apa biasanya ada di baju itu? Ya. Tunas Lambang Pramuka. Betul, betul ya, lambang pramuka. Nah, lambang pramuka. Jadi, salah satu contoh lambang lainnya itu lambang pramuka. Nah, seperti apa sih bentuk lambang pramuka itu? Ada yang tahu? Gambarnya mungkin, atau yang biasa ditemui gitu. Bentuknya seperti apa lambang pramuka? Bentuknya mirip sama yang Garuda, ada perisai gitu, Bu. Iya. kelapa, Bu. Betul, identik dengan tunas Kelapa. kelapa. Betul, betul sekali. Nah, sekarang Ibu punya 5 gambar. Nah, kira-kira gambar apa ya ini? Gambar pertama ini warna dasarnya ada biru tua, lalu ada tulisannya Yogyakarta, lalu gambar kedua ini kok warna dasarnya beda lagi dengan yang pertama. Nah, tulisannya Jawa Tengah, lalu yang ketiga ini ada gambar di dalamnya ada gedung sate, lalu di atasnya ada tulisan Jawa Barat. Selanjutnya gambar keempat ini ada tulisan Jawa Timur. Lalu gambar yang kelima ini ada tulisan Bali. Nah, warnanya juga berbeda lagi. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk berdiskusi bersama dengan kelompok yang sudah dibagikan oleh Ibu Febri di pembelajaran awal tadi. Nah, kira-kira apa perbedaan makna dari masing-masing lambang pramuka di 5 provinsi tersebut? Nah, untuk kelompok 1 yang beranggotakan Fatika dan Tiara mendiskusikan tentang lambang pramuka dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu, kelompok 2 ada Rivaldo dan Rizky mendiskusikan tentang lambang pramuka dari Jawa Tengah. Lalu yang kelompok 3 ada Ningrum dan Vicky mendiskusikan tentang lambang pramuka Jawa Barat. Lalu kelompok 4 ada Riswa, Ayola, dan Fitri mendiskusikan lambang pramuka Provinsi Jawa Timur. Lalu yang terakhir kelompok 5 ada Jihan dan Sevi mendiskusikan lambang pramuka dari Provinsi Bali. Nah, Ibu beri waktu 10 menit. Kira-kira cukup tidak? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, sekarang anak-anak silahkan berdiskusi dengan kelompoknya melalui WhatsApp group. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, sekarang sudah 10 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai. Nah, sekarang Ibu minta untuk salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi, hasil dari analisis terkait
lambang pramuka dari 5 provinsi yang Ibu tampilkan gambarnya tadi. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok provinsi mana? Saya, Bu. Ya. Saya Ya. dari kelompok Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Kita lihat gambarnya. Jawa Timur, gambar keempat. Kelompok 4. Ya, silakan, Ayola. Iya. Jadi di lambang Jawa Timur itu ada yang namanya perisai. Ya. Perisai itu yang berbentuk persegi 5 di itu. Itu merupakan simbol Pancasila sebagai pengaman guna melindungi dan menanggulangi setiap bahaya, ancaman, serangan, dan ancaman. Betul. Lalu selanjutnya ada apa lagi, Ayola? Lalu di situ juga ada gapura. Nah, gapura di sana, gapuranya berbentuk berisi 2 dengan 3. Ya Allah, gimana sih? Jadi gapuranya ada 2. Itu melambangkan Candi Pentar yang merupakan kiasan asas kejayaan daerah Jawa Timur sejak dahulu kala. Nah, iya. Warnanya apa ya itu gapuranya? Gapuranya warna coklat. Betul, warna coklat tua ya. Lalu ada apa lagi, Ayola? Jawa Timur ini. Ada tunas kelapa di tengah-tengah yang warna kuning itu melambangkan tekad tunggal pramuka yang merupakan potensi generasi penerus perjuangan bangsa yang berguna dalam situasi apapun dalam mencapai tujuan nasional. Betul. Lalu ada apa lagi? Ada yang belum disebutkan loh. Ada gunung besar itu yang warna hijau. Betul. Itu melambangkan bahwa wilayah Jawa Timur terdapat banyak gunung menjulang tinggi. Termasuk gunung-gunung tinggi itu ada Gunung Semeru yang kemarin meletus. Betul sekali ya, Ayola. Nah, terima kasih Ayola. Jawabannya sangat lengkap sekali. Teman-teman berikan tepuk tangan untuk Ayola. Nah, baik. Tadi Ayola sudah menyebutkan dengan sangat lengkap, sangat rinci. Maknanya juga bagus ya. Nah, selanjutnya coba kita akan melihat satu-satu dari lambang pramuka di setiap provinsi. Nah, yang pertama ini ada lambang pramuka dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tadi yang mengerjakan DIY ini ada kelompok 1, ada Fatika dan Tiara. Nah, kira-kira sudah sesuai belum dengan yang ada di sini? Ada tugu, ada 2 sayap Garuda berwarna kuning, lalu ada tulisan Mangkubumi. Sudah ya? Nah, untuk tugu ini berada di tengah. Bagian tengah ini memiliki makna pramuka itu bercita-cita tinggi. Nah, selanjutnya ada 2 sayap Garuda berwarna kuning. Ya, kuning. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Ini melambangkan putra dan putri di dalam gerakan pramuka dengan kedudukannya yang sederajat. Jadi tidak putra atau putri. Jadi kedudukannya itu sama ya. Lalu ada tulisan Mangkubumi. Di sini ya ada berwarna merah Mangkubumi ini melambangkan nama pendiri dari Yogyakarta. Selanjutnya, lambang kedua ada lambang pramuka Jawa Tengah. Nah, tadi kelompok 2 itu ada Rivaldo dan Rizky. Nah, kira-kira sudah sesuai belum dengan apa yang ada di sini? Sudah ya? Nah, ada bintang segi 5. Bintang segi 5 ini di atas ya, melambangkan kepemimpinan luhur berdasarkan Pancasila. Lalu ada 10 lidah api berwarna merah. Nah, merah ini ya. Lalu ada padi dan kapas di sini, di sebelah kanan. Itu melambangkan keadilan dan kemakmuran.
Lalu ada keris berlekuk 3. Keris, nah ini keris di tengah melambangkan Trisatya, dan cikal tunas kelapa. Tunas kelapa ini ada di sini melambangkan pramuka sebagai cikal bangsa Indonesia. Lalu keempat tadi Jawa Barat tadi. Jawa Barat itu dikerjakan oleh kelompok 3, ada Ningrum, Vicky. Nah, Ningrum dan Vicky. Kira-kira sudah sesuai belum Ningrum dan Vicky? Ada gedung sate ya di tengah ini. Nah, ada gedung sate, lalu ada tusuk sate, lalu ada kitri, ada 2. Nah, kitri ini yang kanan kiri. Melambangkan pramuka putra dan putri. Lalu ada pita atau tali, melambangkan pengikat kesatuan arah. Nah, selanjutnya ada lambang pramuka dari Provinsi Jawa Timur. Nah, Jawa Timur tadi dikerjakan oleh Rizfa, Ayula, dan Fitri. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Ayula secara lengkap dan rinci. Lalu yang kelima ada lambang pramuka dari Provinsi Bali. Nah, di Provinsi Bali ini ada tunas kelapa yang berwarna kuning ini ya, ada kanan kiri ada 2. Lalu ada 3 pita warna merah, putih, hitam. Nah, di tengah-tengah ini. Lalu ada aksara Bali bertuliskan Bali. Nah, di bawah ini ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang lambang pramuka dari beberapa provinsi di Indonesia. Ada 5 tadi, ada DIY, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan ada Bali. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk membuat lambang kelompok kalian bersama dengan kelompok masing-masing. Nah, lambang ini bisa berupa misalnya ada bunga ataupun yang benda-benda lain yang menggambarkan karakter dari kelompok anak-anak. Nah, nanti lambangnya itu juga harus memiliki makna atau arti. Dan misalnya bertujuan untuk apa? Misalnya ingin bermanfaat untuk orang lain, makanya gambarnya apa gitu. Begitu anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan? Nah, sudah paham. Kira-kira Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup ya. Cukup, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian 10 menit mengerjakan tugas ini. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang sudah 10 menit anak-anak. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk mempresentasikan hasil lambang dari kelompok anak-anak tadi. Kira-kira ada yang ingin mempresentasikan lambang kelompoknya? Mungkin perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, atau kelompok 4, atau kelompok 5? Ada yang ingin mempresentasikan? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Vicky dari kelompok 3, betul? Iya, Ibu. Nah, Vicky. Silahkan Vicky diperlihatkan kepada teman-temannya. Vicky menggambar lambang apa, Vicky? Ini kelihatan nggak, Bu? Oh, kelihatan. Seperti matahari? Ini gambar bunga matahari, Oh, iya, Bu. betul. Di tengah-tengahnya ada titik-titiknya, makanya bunga matahari ya. Iya. Kenapa Vicky menggambar bunga matahari? Kelompok kami itu maknanya bunga matahari itu untuk menyinari bumi, Bu. Maksudnya bermanfaat untuk semua orang. Wah, mulia sekali ya. Mulia sekali kelompok Vicky. Terima kasih kelompok Vicky. Nanti itu gambarnya bisa diwarnai dengan kalau bunga matahari itu warna apa? Warna kuning. Kuning. Nah, nanti di rumah Vicky bisa mewarnai gambar bunga matahari itu dengan warna kuning. Baik,
Bu. Siap. Siap, Vicky? Makasih. Iya, Bu. Makasih. Ya, terima kasih juga, Vicky. Teman-teman yang lain juga sudah menggambar semua ya? Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya mari mengerjakan kuis melalui link Kahoot yang Ibu kirimkan di WhatsApp group. Nah, kuis ini dapat anak-anak akses nanti saat pembelajaran sudah berakhir. Nah, nanti anak-anak dapat mengerjakannya sampai pukul 8 malam. Nah, nanti maksimal dikumpulkan jam 8 malam ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa yang anak-anak pelajari hari ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat, apa saja yang sudah Ibu Febri ajarkan, maupun apa yang sudah Ibu Melinda ajarkan pada hari ini? Saya mau menjawab, Bu. Ya, coba Febri. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Tadi yang terakhir ada gambar belajar membuat lambang pramuka, Ibu. Iya, lambang pramuka. Terus lambang kita buat sendiri, Bu. Terus kelompok ya? Iya, Bu. Bersama kelompok ya tadi, Bu. Terus ada juga kita belajar gambar lambang Garuda, Bu. Terus ada sama keragaman yang video lanjut-lanjutan itu, Bu. Nah, betul sekali, Febri. Sudah belajar banyak ya tentang ada keragaman. Tadi bahwa kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh berantem. Lalu selain itu kita belajar tentang lambang Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, lalu ada lambang pramuka, ada lambang kelompok begitu ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan anak-anak saat pembelajaran tadi berlangsung? Senang atau tidak? Senang, Bu, karena tadi main puzzle, terus nanti mau kuis juga, Bu. Nah, tadi sudah bermain puzzle ya. Nah, terus materi mana yang belum anak-anak pahami? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya paham semua, Bu. Oh ya, bagus. Semoga teman-teman yang lain juga paham ya. Murid-murid Ibu sudah paham semua? Ya, paham, Bu. Sudah paham ya. Baik. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang lambang Garuda Pancasila. Nah, lambang Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara Indonesia. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan dari Indonesia itu sendiri. Nah, Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara yang besar ya. Lalu kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kuat. Dengan apa? Dengan menjaga keberagaman ini, tidak boleh saling mengejek, harus saling toleransi. Gitu. Lalu tadi ya di lambang Garuda Pancasila tadi di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa tadi? Walaupun kita beda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu. Betul. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Karena kita Indonesia. Betul. Nah, selanjutnya kita tadi juga sudah belajar tentang lambang pramuka di 5 provinsi Indonesia. Ada Yogyakarta, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Nah, tadi yang Jawa Timur sudah dijawab oleh Ayola. Nah, gambar pramuka setiap daerah itu berbeda-beda ya anak-anak. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Misalnya tadi Yogyakarta ada Tugu, Jawa Timur ada monumen di tengah, lalu ada Jawa Barat tentang gedung sate dan sebagainya. Gitu. Walaupun lambang provinsi ini berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu Indonesia, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika di materi sebelumnya.
Nah, selanjutnya. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan, mari kita saling toleransi antar perbedaan yang ada karena Indonesia kaya akan keberagaman. Nah, kita harus saling toleransi, menghargai satu sama lain walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, ras gitu, kita harus saling menghargai, menghormati. Begitu. Siap anak-anak saling toleransi? Siap, Bu. Boleh berantem atau tidak? Tidak. Tidak boleh berantem ya. Tidak boleh. Tidak boleh berantem, harus saling rukun. Lalu Ibu memiliki pekerjaan rumah untuk anak-anak. Nah, nanti anak-anak di rumah mengamati di rumahnya kira-kira ada lambang apa saja gitu ya. Lalu lambang tersebut difoto, dikirimkan kepada Ibu. Nanti anak-anak juga bisa menuliskan nama lambang itu lambang apa, lalu maknanya apa gitu ya anak-anak. Siap? Nanti dikirimkan pukul 9 malam. Nah, tadi ada kuis di Kahoot jam 8 malam, lalu ada ini gambar lambang ini yang harus difoto oleh anak-anak, dikumpulkan jam 9 malam. Begitu. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu daerah, lagu Gundul-Gundul Pacul. Sudah siap anak-anak? Boleh open mic loh kalau mau menyanyi, begitu boleh. Baik, Bu. Nah, baik anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu daerah. Judulnya apa tadi? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Kita sudah belajar bersama tadi Ibu Febri dan ada Ibu Melinda. Nah, terima kasih anak-anak sudah semangat belajar hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Lalu mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan dari Ibu. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mungkin tadi di awal kan dibuka oleh Rivaldo. Nah, coba sekarang Rivaldo memimpin doa penutup bagi teman-temannya. Silakan Rivaldo. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai. Terima kasih Rivaldo yang sudah memimpin doa. Sama-sama Ibu. Nah, pesan Ibu, jangan lupa ya, nanti mengerjakan ada kuis di Kahoot, dikumpulkan jam 8 malam paling lambat, dan ada tugas mencari lambang di rumah anak-anak. Nanti difoto, dikirim di WhatsApp group. Lalu nanti anak-anak jangan lupa makan dan istirahat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Siap anak-anak? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Bagus, baik. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Melin. Terima kasih. Maaf ya, Bu.